Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Serendri. Kali ini kita akan membahas materi untuk anak-anak kelas 7, yaitu tentang himpunan. Pada video kali ini kita khusus akan membahas tentang gabungan himpunan atau union ya. Nah, simbolnya adalah seperti huruf U, atau dalam kalimat nanti dia menggunakan kata atau. Jadi A atau B gitu ya, itu berarti gabungan artinya. Nah, gabungan himpunan adalah suatu himpunan yang merupakan anggota suatu himpunan atau anggota himpunan lain. Jadi gabungan itu maksudnya dari kata gabungan aja berarti kita menggabungkan ya, semua yang ada di A kita gabungkan dengan semua yang ada di B, kita satukan, itu namanya gabungan. Kalau ada yang sama kita sebutkannya satu kali aja, jadi supaya nggak double ya. Oke, ini adalah contoh soal yang pertama. Diketahui A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, B anggotanya 3 dan 5. Tentukanlah A gabungan B atau A atau B ini ya. Jadi kalau tandanya seperti ini artinya gabungan dan gambarkan diagram Venn-nya. Nah, maka kita tinggal, ini artinya tanda gabungan ya. Maka kita tinggal menggabungkan semua anggota himpunan A dan B, digabung jadi satu ya. Kita mulai dari 1, 2, 3. Nah, kita tulis dulu semua anggota AD ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita tulis anggota B. Nah, ternyata anggota B-nya 3. 3 sudah ditulis, berarti tidak perlu lagi. Lalu ada 5. 5 juga sudah ditulis, berarti tidak perlu lagi. Jadi gabungan antara A dan B adalah 1, 2, 3, 4, 5 yang semuanya ternyata adalah anggota A juga. Nah, kalau kita gambar ya diagram Venn-nya seperti biasa, kita buat persegi panjang. Lalu karena anggota B-nya semuanya ada di A ya, maka kita gambarnya nanti ada lingkaran, di dalamnya ada lingkaran lagi. Ya, inilah anggota B, yaitu 3 dan 5. Nah, yang ini anggota A-nya yaitu 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi yang sama tidak perlu ditulis dua kali. Nah, gabungannya yang mana, Pak? Gabungannya yang ini, Nak. Semuanya, semua yang ada di dalam lingkaran ini. Nah, itulah gabungan. Jadi kita menggabungkan anggota himpunan A dan B-nya. Oke, ini contoh pertama. Kita akan lanjut contoh yang kedua. Baik, kita lanjut contoh yang kedua. Diketahui himpunan E bilangan asli genap kurang dari 10. Ini berarti himpunannya dinyatakan dengan kata-kata ya, karena untuk menyatakan himpunan itu ada 3 cara. Bisa menggunakan kata-kata, menyebutkan anggotanya, atau menggunakan notasi pembentuk himpunan. Nah, itu sudah saya bahas juga pada video yang lain, bisa kalian cek ya. Oke, yang F anggotanya adalah bilangan asli ganjil kurang dari 10. Nah, karena ini menggunakan kata-kata, kita perlu menyebutkan dulu ya. Jadi yang dimaksud dengan himpunan E itu apa aja sih? Bilangan asli. Bilangan asli itu adalah bilangan bulat positif yang dimulai dari 1 ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang genap saja kurang dari 10. Berarti 2, 4, 6, 8 ya. 10 tidak termasuk karena kurang dari 10. Nah, kenapa jawabnya 2, 4, 6, dan 8? Karena bilangan genap itu adalah bilangan yang bisa dibagi 2. Oke, sekarang yang F. Yang F adalah bilangan asli tapi ganjil kurang dari 10. Berarti 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, bilangan asli ganjil itu yang tidak bisa dibagi 2. Oke, kita jawab. Yang ditanya adalah E gabungan F. Nah, kalau ini tandanya tanda gabungan atau E atau F. Karena gabungan berarti kita menyebutkan semua anggota yang ada di E dan F, kita gabung aja jadi satu. Kalau ada yang sama ditulisnya satu kali aja ya. Oke, kita urutkan saja ya dari angka yang terkecil. Di F ada 1, di E ada 2, lalu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi kalau kita menggabungkan anggota E dan F, nah hasilnya adalah 1 sampai 9. Nah, ternyata tidak ada anggota E dan F yang sama. Ya, berarti kalau diminta menggambar diagram Venn-nya,
ya, menggambar diagram Venn-nya, maka nanti yang kamu gambar lingkarannya terpisah karena tidak ada anggotanya yang sama, ya. Nah, misalnya ini adalah lingkaran untuk himpunan E, berarti duanya di sini 4, 6 dan 8. Tidak harus berurut sebenarnya ya. Yang penting ada di lingkaran E. Ini misalnya lingkaran F, berarti 1, 3, 5, 7, 9. Nah, gabungannya yang mana? Gabungannya ini yang kita arsir semua, ya. Yang kita coret semua itu gabungannya. Jadi gabungannya dari 1 sampai 9. Oke. Nanti kita lanjut contoh ketiga. Baik, kita lanjutkan contoh soal yang ketiga. Diketahui himpunan K. Nah, ini namanya notasi pembentuk himpunan, nah ya. Kamu harus belajar cara mengartikannya. Nah, ada video khusus membahas tentang mengartikan notasi pembentuk himpunan. Nah, nanti bisa kamu cari di playlist himpunan. Oke. Nah, ini cara bacanya gini. Himpunan K itu anggotanya X, di mana X-nya lebih kecil dari 7. Jadi himpunan K itu adalah semua bilangan yang lebih kecil dari 7. Tapi kan yang lebih kecil dari 7 itu banyak. Bisa juga min, ya, 0. Nah, supaya tidak terlalu banyak, di sini dikasih syarat kedua bahwa E-nya elemen, ini dibaca elemen atau artinya anggota. E-nya anggota bilangan asli. Ternyata dia maunya yang bilangan asli aja. Bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari 1 atau bilangan bulat positif, ya. Berarti anak-anak, anggota himpunan K-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 7 tidak termasuk karena di sini tidak ada garisnya. Kalau ada garisnya seperti ini berarti 7-nya juga termasuk jawaban, ya. Oke, itu adalah himpunan K-nya. Sekarang himpunan L. Himpunan L-nya adalah 5 bilangan prima yang pertama. Nah, bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi oleh bilangan yang lain. Dimulai dari 2, 3, 5, 7 dan 11. Karena diminta 5 bilangan prima yang pertama. Ingat, 9 bukan bilangan prima karena 9 bisa dibagi 3. Nah, sekarang yang ditanya adalah K gabungan L. Nah, berarti kita menggabungkan jawaban A dengan B yang sama angkanya, tidak perlu ditulis 2 kali, ya. Jadi 1, 2. Nah, 2 kan ada 2 ya, tapi ditulisnya sekali aja. Nah, 3 juga sama, ditulis sekali aja. Lalu kita gabungkan anggotanya yang lain, 4, 5, 6, 7 dan 11. Jadi gabungannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aslinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Tetapi ada 3 angka yang sama. Yang 3 angka itu tidak kita tulis 2 kali, tapi hanya sekali aja. Oke, nak? Nah, ini gambar diagram Venn-nya adalah, nah, karena ini ada anggotanya yang sama, tetapi tidak semuanya sama, maka nanti lingkarannya adalah yang seperti cincin ini. Nah, seperti ini, ya. Yang anggotanya sama, kita taruhkan di tengah, ya. Misalnya ini K-nya, ini L-nya, berarti yang sama itu tadi ada 2, 3 dan 5. Nah, sisanya yang hanya ada di K, tidak ada di L, kita taruh di sini ya. 1, 2 sudah, 3 sudah, 4, 5 sudah, 6. Nah, begitu juga dengan yang hanya ada di L. 2, 3, 5 sudah, berarti tinggal 7 dan 11. Nah, maka gabungannya yang ini, nak. Nah, semuanya yang kita coret itu gabungannya. Jadi gabungan itu kita menggabungkan anggota dari 2 buah himpunan. Oke, ini adalah materi tentang gabungan. Nanti masih ada lagi selisih, komplement, kita akan bahas pada video yang lain. Oke, terima kasih.